Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Widiatma Fatan Satrio, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 4, periode 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 20087252028. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8, mata pelajaran matematika, materi Pitagoras. Ini KTP saya. Lalu ini kartu ujiannya. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Abinoa, Aira Fatihah, Alfaza, Amira, Audrey, Aska, Banyu, Malka, Cinta, Davina, Davin, Laila, Faiza, Galen, Mufidah, Evan, Queen, Raisa, Liza, Selena, Zifara, Ziad. Gempa sudah belajar tentang bilangan pakar dan angka dan pangkat. Nah, siapa yang masih ingat nih pangkat dan akar? Siapa? Evan, coba Evan. Biru. Bilangan akar itu apa? Bilangan pakar itu apa? Angkat yang ini kali ini. Ya, dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau bilangan akar adalah bilangan yang Dari hasil dari pangkatnya, betul. Jadi, angka kuadrat adalah angka atau hasil kali suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Contohnya 3 kuadrat 9. Nah, ini yang menunjukkan pentingnya nanti di konsep di Pitagoras ini. Lalu, ada yang namanya nanti bilangan akar kuadrat. Lah, terus apa hubungannya Pak? Akar sama bilangan pangkat, ada yang tahu nggak? Apa hubungannya? Apa? Hasilnya. Ya, jadi kita akan menggunakan konsep akar dan juga pangkat di Pitagoras karena nanti kita akan menemukan kalau di dalam rumus Pitagoras itu akan memiliki penggunaan dari akar sama pangkat. Oleh karena itu, kita juga harus paham apa sih akar kuadrat itu, apa sih bilangan pangkat itu. Kalau misalnya, ini contoh ya, 4 pangkat 2 berarti berapa? Sebelum 16 berarti kan 4 dikali 4 ya? Berarti 16, betul. Kalau 7 pangkat 3, 7 kali 7 kali 7. Kalau hasilnya nanti kalian bisa hitung. Lalu kalau misalnya 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti berapa hasilnya? 16. Oke. Nah, ini bilangan kuadrat atau bilangan yang memiliki hasil kuadrat. Lalu kalau akar kuadrat, contoh, tidak semuanya memiliki hasil kuadrat yang bulat. Misalnya kalau akar 4 berapa? 2, betul. Kalau akar 9? 3. Kalau akar 25? 5. Kalau akar 20? Berapa akar 20? Berapa? 2 akar 5, siap. Betul, 2 akar 5. Kenapa 2 akar 5? Ada yang bisa jelasin? Kamu mau maju ke depan? Coba jelasin ke depan. Ya, oke. Kenapa 2 akar 5? Karena akar 20 itu berasal dari 4 dikali 5. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ngerti ya? Oke, selanjutnya kita baru masuk ke Pitagorasnya. Ini sedikit mengulang aja terkait akar dan juga pangkat. Next, selanjutnya adalah menurut kalian
Ini kan kita mau ngomongin Pitagoras. Pitagoras tuh banyak sekali lah hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kayak gini misalnya. Bagaimana tukang bangunan memastikan sudut ruangan benar-benar siku-siku tanpa alat modern? Kira-kira bagaimana? Menggaris. Selain menggaris apa lagi? Apa? Apa? Meteran. Ya, meteran boleh. Terus? Ya, penggaris, meteran. Apa? Tadi Almi apa? Pakai air. Pakai air bisa. Kenapa? Karena air itu kalau ditaruh di permukaan yang datar, dia pasti akan datar mengikuti dengan wadahnya. Lalu kita juga bisa pakai tali dan pendulum. Kalian pernah lihat orang di bangunan terus pakai tali terus dikebawahin terus ada pendulumnya atau pemberatnya? Ya, itu namanya tali pendulum. Nah, itu digunakan untuk memastikan kalau si garisnya itu lurus tepat ke bawah ataupun lurus tepat ke samping seperti itu. Nah, itu penggunaan dari alat-alat tadi untuk memastikan sudut ruangan benar-benar siku-siku tanpa alat modern. Lalu, kira-kira apakah nilai akar kuadrat dari suatu bilangan positif dapat ditentukan? Iya atau tidak? Bisa. Kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini berlaku untuk siga siku-siku karena nanti kita akan buktikan karena dia seperti ini. Nah, ininya A-nya, ininya B-nya, dan ini C-nya. Seperti itu. Nanti kita akan buktikan hari ini apakah benar belajar ini. Pembuktian kebenaran teorema Pitagoras melalui pengamatan luas persegi pada sisi segitiga siku-siku. Semuanya sudah bawa apa yang Bapak bilang? Nah, oke, nanti kita akan melakukan atau mengerjakan worksheet atau LKPD yang Bapak berikan. Nah, ini penerapannya. Silakan disimak baik-baik. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Ya, dia adalah bapak dari Pitagoras. Ya, dia adalah bapak dari bilangan. Pitagoras adalah filsuf bilangan yang lahir di 1400 tahun 570 sebelum Masehi. Atas apa itu Pitagoras? Secara definisi, ini Pitagoras sebagai pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi segitiga siku-siku. Dalam teori ini mengatakan sisi garis yang lurus merupakan kuadrat dari sisi-sisi ini. Rumusnya yang A kuadrat ditambah B kuadrat sama C kuadrat. Jadi sebelum ketika teori ini dan saya memiliki contoh kecil. Budi membantu ayah dalam mengerjakan sebuah program suatu web. Ayah Budi mengatakan kepada Budi, tolong ambilkan ayah sebuah papan. Ayah dapat program ini. Ini bermobil dari tanah 10 cm dan jarak dengan lubang yang 120 cm. Jika kami mobil dari tanah di sana dengan B, nah jarak antara mobil dan lubang dan misalkan A, maka kita dapat menggunakan rumus teorema Pitagoras itu. C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 sama dengan A, sehingga kita oleh C pangkat 2 sama dengan 90 pangkat 2 ditambah dengan 120 pangkat 2, di mana biaya 10 pangkat 2 ini yang tadi 100 dan beda dari 120 pangkat 2 ialah ke 1.700, di mana ketika kita menggunakan mendapatkan 22.500. Kita katakan akar dari 22.500 adalah 150. Kalau kita ingin mengubahnya ke dalam meter, kita bagi 100. Perpanggilan 1,5 meter. Jadi Budi memerlukan
ukuran sepanjang 1,5 meter. Adapun beberapa contoh dari penerapan beda luas ini. Yang pertama itu arsitektur, kedua ada sistem navigasi, nah yang terakhir atau yang ketiga adalah cuaca informasi rumah. Inilah yang saya sampaikan mengenai satu kita jelaskan penerapan dari kelewa yang ia akan merupakan. Saya Kelompok yang pertama yaitu ada Riza, Aska, Galen, Ziad, dan Noah. Nanti di sini ya, kelompok 1. Lalu kelompok 2, Laila, Aira, Vina, Queen, Audrey, dan Almira. Kelompok 2 di sana. Kelompok 3, Cinta, Zivara, Mufida, Faiza, Kais, Raisa. Raisa di sebelah sini ya, kelompok 3. Kelompok 4, Faza, Evan, Davin, Biru, sama Maka di sebelah sana. Nah sekarang berkumpul dengan kelompoknya dan Bapak akan bagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Pak Zed, Dua saja nggak apa-apa. 3. 1, 2, 3. Gang. Sabar. 1, 3. 1, 2. Oh, kenapa sih? Ya itu 3 tuh, nggak apa-apa. Itu udah berapa tuh? 4 warna ya? Satu lagi ya? Jangan, nanti dulu sabar. Oke. Kan ada 4 ya. Nanti segitiga 1, segitiga 2, kotak 1, kotak 2, kotak 3, langkah 1, langkah 2-nya nanti ganti warna-warna. Ya warna-warnanya aja. Oke. Ayo kartunya dibuka dulu, boleh. LKP-nya dibuka juga, boleh. Ini 3. Totalnya ada 5. Aduh, maaf. ini buat bikin Ini 3. Ini 3. 3. Nah, nanti ini aja di mix, warnanya di mix supaya jadi bagus, supaya kelihatan nanti perbedaannya. Itu udah berapa warna? 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya. Nih. Mak, lu ini semua. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. Terus ini warna ungu ya? 1, 2, 3. Ini warna apa? Merah apa coklat? Merah. Dua, 3. Ada bagian enggak? Apa? Udah ya? Satu lagi warna apa satu lagi yang beda? Ini ya? Hitam. Hitam. Mau hitam? Kok nggak ada ungu? Ini dong, nggak ada ungu. Iya ya udah ungu ya. Oh, ini ada deh. Ambil. Ini ada pink. Dah, 15. Ntar kalau kurang bisa nambah. Ditulis namanya dulu, udah belum? Udah? Boleh dimulai. Sekalian Bapak jelaskan juga untuk LKPD-nya. Jadi, siapa yang butuh gunting nih Bapak? Masih ada gunting? Sini. Silakan. Oke, bas. Jangan beragas. Oke. Semuanya sudah ditulis nama sama kelasnya? Sudah. Oke, yang langkah pertama dulu. Guntinglah 3 buah persegi dengan panjang sisi. Yang pertama kamu ambil dari Pitagorasnya.
Satu warna 3 cm, satu warna 4 cm, satu warna 5 cm. Setelah itu tulis langkah ke-1 di kartonnya, terus nanti tulis tempelin 1 2 3. Seperti di gambar LKPD. Ya, silakan gunting dengan menggunakan gunting yang disediakan. Paham? Nggak digunting? Sip, silakan digunting. Di karton, kartonnya dibuka dulu, ditempelnya di karton. Kalau nggak ada lem, nanti ada lem juga di belakang satu. Siapa? Ini guntingnya pakai ini juga tuh yang CM-nya juga itu. Ya, dihitung, diukur. Pokoknya ini banyak banget. Guntingnya persegi tuh, persegi 1 2 3. Persegi ukurannya 3 cm, potong. Ya, jadi tuh persegi 1 misalnya warna apa? Warna hijau. Persegi 2 warna merah. Persegi 3 warna hitam misalnya gitu. Terus itu sesuai itu aja persegi. Tapi ukurannya yang satu 3 cm, yang satu 4 cm, yang satu 5 cm. Habis itu ditempel di kartonnya. Oke, kita punya waktu 30 menit untuk mengerjakan ini. Jadi tolong ditempel atau dibuat di kartonnya. Pokoknya dibikin dulu pakai penggaris, nah terus digunting, terus ditempel di karton. Nggak usah, tulis aja pembuktian Pythagoras. Nah, nanti ini kan langkah 1. Nanti langkah 2 potong lagi kayak gini, jadi potongnya yang banyak. Jadi potongnya yang banyak. Ini kan 1 nih buat yang 1, langkah kedua mau gunting lagi yang sama kayak gini. Bikin lagi. Ya, jadi gunting 3 perseginya langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Kamu bikin 3 persegi yang sama buat 4 pasang. Paham nggak? Jadi kamu bikin nih, ini nih. Kan 1 nih. 1 ya 3 sama 3 cm, 4 cm sama 5 cm. Terus itu bikin lagi nih 3 cm, 4 cm, 5 cm, tapi beda warna, ya. Kenapa? Berarti satu warna satu. Ya kalau bisa beda-beda warna biar bagus. Tapi kalau mau sama juga nggak apa-apa. Berarti satu warna ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Betul. Kalau bisa gitu. Maju lah dia. Apa horizontal atau vertikal? Portrait, vertikal. Apa dari gini kan? Bukan landscape, bukan horizontal, vertikal. Gini. Ya. Pakai kenapa kalau nggak digeser? Nggak apa-apa, supaya cukup. Kalau mau digedein boleh, dikali 2 cm boleh. Cuma kalau kayak gitu aja nggak apa-apa. Sentimeter. Jadi nanti nih 1 2 3 nih langkah 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi. Langkah 2 nanti gunting lagi langkah 2. 1 1 1. Langkah 3 gunting lagi gitu. Ini kan langkahnya ada banyak nih. Nih. Wow, kan nih kan langkah 1 nih 1 2 3. Terus langkah 2 1 2 3. Gitu kan. Kamu ini tempel, terus langkahnya kamu tempel lagi. Pegangin maka. Nah, Faza pegangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pembuktian teorema Pythagoras. Langkah pertama, guntinglah 3 bulan persegi dengan panjang 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Yang warna coklat 3 cm, 5 cm, warna 5 cm. Langkah kedua, tempelkan ketiga persegi tersebut. Ya, silakan. Jadi segitiga di tengah. Ya, segitiga siku-siku ya. Lanjut. Pegang yang bener gitu. Langkah ketiga, luas persegi. Totalnya. Yang lain siap-siap ya. Ya, siap-siap. 9 luasnya. Luas persegi pertama 9, luas persegi kedua 11, luas persegi 3, 25. Let's go. Langkah keempat, luas persegi 1 9, persegi kedua 12, persegi ketiga 25, dijumlahin menjadi 50. Angka kelima.
kita bilang persegi 3 nanti sampai persegi nanti jadi yang persegi. Ya, kita enggak kita iya karena bisa membuat persegi 5 cm dengan sempurna. Oke, terima kasih. Silakan ditutup kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, beri tepuk tangan buat temannya. Oke, next. Kelompok 3. Kita 3. Oh, ini berapa? 3? Dia 3 maju duluan. Kelompok 1. Udah belum? Ditempel aja langsung, nggak apa-apa. Ayo satu lagi, satu kelompok lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah. Jelasin aja. Terbukti membentuk persegi gitu aja. Tulis. Langkah 5-nya nanti pakai Pitagoras. Nggak apa, nggak apa. Semuanya perhatiin dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi. Hari ini merupakan matematika pembuktian teorema Pitagoras. Jadi yang pertama kita harus mempersiapkan 3 persegi dengan ukuran yang berbeda, yaitu yang pertama 3 cm, yang kedua 4 cm, yang ketiga 5 cm. Langkah kedua kita harus Menyusun. kotaknya, jadi di tengahnya ada segitiga. Seginya ya. Betul. A3. Lalu langkah ketiga kita langsung ketemu. Oke. Kita nyari buatnya ya itu. Keempat disusun. Menyusun untuk menjadi persegi yang besar. Terakhir langkah kelima, coba sebutin rumus Pitagoras. Langkah kelima. Oke, cukup. Silakan ditutup. Oke, tepuk tangan buat temannya semuanya yuk. Kelompok 1 gimana? Ready? Ready. Ayo, kelompok 1. Silakan. Jawab, ayo cepat. Fokus, perhatiin temannya. Ayo, silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu pertama memperhatikan yang jelas. Langkah pertama ada 3 persegi. Yang pertama perseginya 3 cm, yang kedua 4 cm, yang ketiga 5 cm. Langkah kedua susunkan persegi itu untuk menjadikan segitiga. Angkat, agak ditagihin. Agak diangkat. Ya. Ya. Angka 4. Gak apa. Dan yang keempat sampai dua segi itu dari Segi yang besar. Terus angka kelima. Oke. Sip, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok 2 ya. Ayo kelompok 2 silakan, terakhir the last but not least, silakan. Ini dipegangin kayak gini, dipegangin aja Pak. Iya. Belum dilem. Gini. Angkatnya gini, angkatnya. Dilem dulu nggak bisa? Nggak usah, nggak apa-apa deh, gitu aja. Digini aja nih, coy. Gini aja, ya udah nggak usah. Gini aja nih. Nah udah, itu aja udah nggak apa-apa seadanya. Let's go. Oke semuanya. The last but not least, kelompok terakhir, silakan. Assalam. Assalamualaikum. Copot, belum dilem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Dari kelompok 2 yang pertama itu ada yang 1 terus yang 2 terus 3. Terus kita yang warna oranye dipotong 3 cm. Terus yang 2 yang warna merah dipotong 3 cm. Kedua kita menyusun menjadi segitiga itu. Dan dari langkah kedua kita di tengahnya. Ketiga kita menghitung luas segi bersih 1 adalah 9 cm kuadrat. Segi 2 16 cm kuadrat dan segi 3 20 cm kuadrat. Kalau keempat kebetulan kita belum menemukan Nempel aja. ini potongan yang belum Siap, bagus. seharusnya menjadi seperti ini. Ya, it's okay, enggak. Ya, ditutup aja. Itu aja dari kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big applause buat temennya, yuk yang depan. Oke, sekarang semuanya kita bisa menyimpulkan kalau teorema Pythagoras terbukti atau tidak? Terbukti. Jadi dia teorema Pythagoras itu terbukti menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku panjang sisi miring dapat dihitung menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oleh karena itu, selain bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, ternyata rumus teorema Pythagoras ini juga terbukti dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Setelah kalian tadi membuat pembuktian tadi, kira-kira kalian senang atau enggak? Senang. Terus dari yang kalian dapat segitiga tadi bisa terbukti atau tidak? Terbukti. Dari persegi 1 ditambah persegi 2 ditambah persegi 3 sama dengan persegi 3 terbukti atau tidak? Terbukti. Nah, dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa teorema Pythagoras itu bisa dibuktikan seperti itu. Ini ada tugas mandiri. Nah, tugas mandirinya ini itu nanti kalian kerjakan di rumah saja ya. Karena soalnya ada 5. Mungkin kita akan coba sedikit membahas satu soal untuk membuktikan saja. Nah, di sini nomor 1 ketikkan gambar berikut. Kan diketahui AB-nya 20 cm dan AC-nya 15 cm. Maka panjang BC adalah spidol. Iya, tadi mana yang di belakang? Spidol. Nah, nanti sisanya kalian bisa mengerjakan di rumah tugas mandirinya. Yang pertama, ada segitiga siku-siku. AB-nya 20. AB-nya itu yang bawah ya, 20. A, B, sama C. Terus AC-nya 15. Terakhir sih CB-nya ya. Berarti kalau mencari CB seperti apa? AC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC-nya 15, tulis 15. AB-nya 20 kuadrat. 15 pangkat 2 berapa? 225. 20 pangkat 2 225 tambah 400, 625. Akarnya 625 berapa? 20?
25 cm. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas triple Pitagoras dan juga segitiga istimewa. Apa itu triple Pitagoras? Nanti adalah angka-angka rumus ataupun dasar yang akan membentuk sebuah segitiga Pitagoras. Dari angka ini, kalau kita kalikan berapapun, pasti nanti menghasilkan Pitagoras kembali. Seperti itu. Dan terima kasih. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Sudah paham? Oke. Untuk materinya besok itu, bila sama-sama kita mengucap hamdalah untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kalau mohon maaf kalau banyak kekurangan ataupun salah kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.